Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu dari saya, Jalan-Jalan Info, dan salam sejahtera, ya. Salam budaya untuk sahabat penonton semuanya yang ada di Nusantara. Wah, dari Sabang sampai Merauke menurut saya. Itu aja lah, bulat-bulat weh, gini baik. Ceritanya gini aja ya. Pada pagi hari ini ya, sekitar pukul berapa ini? 10 ya, lebih sedikit. Hari Rabu ya guys ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri ya bro. Syawal, 1 Syawal. Oke, keren ya. 5 hari lagi ya kita pertahankan ya sahabat. Puasanya kita mendapatkan sesuatu yang fitri ya di akhirnya nanti. Oke, dari saya Jalan-Jalan Info akan memberikan motivasi. Bukan motivasi lah ya. Kalau motivasi kelihatannya terlalu keren ya. Bukan motivasi kalau saya. Untuk mengingatkan diri saya sendiri terutama, dan untuk memberikan motivasi saya biar saya semangat untuk menjalani sebuah kehidupan ya, mengarungi sebuah kehidupan. Wah, kehidupan yang sangat-sangat jauh pasti ya. Oke, yang bisa ditata ya, kita ditata agar kelihatan cantik hidup itu ya, dari indah. Oke, begini ya. Untuk tema hari ini sebenarnya bukan judul ya, kita akan ngobrol-ngobrol sendiri ya, ngobrol dengan saya sendiri di depan kamera ya, depan kamera HP dan kamera depan saya ada dua. Yang pertama saya akan mengingatkan diri saya sendiri tentunya ya, untuk diri saya sendiri. Jadi begini ya, kenapa kok mbah-mbah kita dulu tuh ingin kaya ya, terutama terus terang saja mbah saya sendiri dulu ingin kaya, ingin jadi orang yang kaya, ingin jadi orang yang punya duit banyak ya. Nah, itu sebenarnya ada alasan guys. Alasannya simpel, orang-orang kaya dulu hanya ingin makan roti saja guys. Kalau zaman dulu hanya ingin makan roti, itu harusnya mengumpulkan ya, mengumpulkan power, wah, tenaga pikiran, memeras tenaga pikiran, siang buat malam dan malam buat siang istilahnya ya, kerja keras intinya ya. Karena begini, kebetulan saya asli dari Purwokerto ya. Saya asli Purwokerto, rumah saya di Baturaden, desa Karangmangu, dan kota Purwokerto dan Baturaden itu selisihnya kalau nggak salah 17 kilo ya. Jadi agak begitu jauh ya. Kalau sekarang dekat karena transportasi ya, sekarang ada transportasi, ada kendaraan, ada apa ya, ada pesawat. Enggak pesawat ya, kendaraan lah, ada mobil, ada motor ya, jadi kelihatan dekat ya. Kalau dulu kan gerobak naiknya, itu pun jarang yang lewat. Jadi begini ya para sahabat semuanya, kenapa mbah-mbah kita dulu ingin kaya. Sebenarnya setelah saya pelajari dengan pemikiran saya, dan saya waktu orang tua saya masih hidup, kita cerita dengan Pak Lik saya, kenapa mbah kita dulu kaya ya. Mbah saya itu dulu yang dari bapak saya itu adalah juragan kopra ya. Kopra itu kalau dulu itu membuat minyak ya, membuat minyak kelapa itu ya bro, dengan dengan kelapa itu dikupas, diambil minyaknya, diambil kelapanya, dicukil, terus dimasak, jadinya minyak. Kalau sekarang kan ada minyak sawit, kalau dulu kan jarang ada, hanya minyak kelapa, minyak kelentik kalau sekarang ya guys ya, kalau dulu minyak kelentik. Jadi begini, dulu mbah saya memang terus terang kaya dengan dengan alasan dia ingin makan kue. Wah, ngeri ya guys, ingin makan kue itu loh. Zaman dulu harus kaya guys, kalau nggak sekarang enggak. Kue di mana-mana ada, itu di jalan ada, itu di sampah pun sekarang kue banyak sekali. Kalau zaman VOC dulu mbah saya hanya ingin makan kue guys, dia harus kaya ya, mengumpulkan uang yang banyak, apalagi bahasa orang kampung, orang udik, orang gunung, mau Purwokerto dengan radius pembentangan jalan kurang lebih 17 kilo ya, harus membayar bodyguard. Kalau dulu namanya centeng ya guys, kalau sekarang kan bodyguard untuk keamanan dia sendiri biar tidak dibegal sama orang, nah, kan gitu. Setelah mbah saya mengumpulkan uang banyak, dia pergi ke Purwokerto ya, singkat cerita dia ke Purwokerto sana. Di Purwokerto dia menginap di hotel, kan nggak mungkin langsung pulang ke Baturaden ya. Dia kalau nggak salah 3 hari, dia 3 hari ya, 1 hari perjalanan, 1 hari di tempat, 1 hari perjalanan lagi ya, lebih bahkan. Nah, setelah itu membeli barang-barang yang mereka perlukan ya, yang tadi, terus mereka pulang lagi ke kampungnya di Karangmangu, terus dibagikan kepada tetangganya.
Berarti dia menikmati apa ya? Ingin meraih makan sebuah kue saja waktu zaman VOC, ingin makan roti saja. Seperti orang-orang kampung itu harus berjuang keras, mengumpulkan uang yang banyak, mengumpulkan pundi-pundi yang banyak untuk membeli kue ya. Kalau dulu katanya kue sak bantal-bantal kayak bapak saya cerita dulu, mbak saya kue ini dowo-dowo nak zaman biyen sak meter buatan dari Belanda ya. Nah, itu ya alasan yang tepat sekali. Dan sekarang, nah kita bicara sekarang ya. Sekarang ini kalau saya ingin kaya sebenarnya ya juga nggak munafik ya. Semua manusia ingin kaya, ingin sugih, ingin dipuji orang, ingin punya mobil banyak, ingin punya rumah tingkat ya, ingin punya pundi-pundi yang banyak. Tetapi setelah saya pikir ya, itu kok keliru ya, keliru sekali kan. Kenapa keliru? Karena sekarang itu kalau kita mau beli apa sudah ada. Seperti mungkin penghasilan kita ya, penghasilan PNS, penghasilan orang-orang pegawai negeri, kan standar ya. Ya belinya yang standar saja. Dan mereka-mereka yang punya perusahaan besar ya, yang punya uang banyak, dia membelinya juga yang keren, yang mewah-mewah ya, mobil ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang biasa ya, seperti kita-kita ini, kalau ingin beli mobil aja mobil second. Harga murah kan. Orang-orang kaya mobilnya yang wah, yang keren pokoknya. Kalau bisa terbang mobilnya itu ya. Itu nggak masalah, itu hak-hak mereka ya. Intinya di tahun 2023 sekarang sudah di apa ya, Allah sudah memberikan, Allah sudah apa itu ini loh, Allah sudah ini sudah sekali ngomongnya, menyediakan ya. Allah sudah menyediakan apa yang manusia inginkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau dulu kan tidak, kalau bahasa tidak. Antara si kaya dengan si miskin dari zaman dulu jauh sekali, karena zaman penjajahan Belanda waktu itu ya. Nah sekarang sudah merdeka, berarti sudah enak ya. Artinya begini, kita punya katakanlah roti ya, roti hamburger ya. Hamburger sekarang itu yang besar kan ada harganya, ada yang sampai 500 bahkan ada yang jutaan ya. Yang besar sekali, satu piring itu buntar itu harganya mahal. Itu yang bisa makan, itu kan orang kaya. Nah, kalau sekarang kalau orang untuk kita, untuk anak-anak kita ingin makan hamburger pun beli aja yang di jalan-jalan itu. Ya, beli hamburger yang di jalan, yang murah itu yang pakai dorongan, yang seledrinya hanya 1 ler, yang dagingnya hanya secuil dan kuenya hanya sepertiganya mungkin ya. Tapi kan sama namanya sama ya. Itu adalah hamburger. Nah, rasanya sama, namanya sama, cuman kemasannya yang tidak sama. Satu lagi ya, itu sudah itu. Makanya kita ingin rekreasi contohnya ditempatkan untuk orang-orang yang kaya juga ada, orang-orang yang standar juga ada. Semua sudah ada. Jadi kalau sekarang saya pikir-pikir, kalau saya ingin menumpuk pundi-pundi di tahun-tahun sekarang untuk menumpuk harta yang kita apa ya? Kita peras otak kita untuk gini. Ya berdos lah kalau zaman sekarang. Ya kita nggak munafik ya para sahabat semuanya. Bukannya munafik kita ingin jadi orang yang tidak punya, tidak. Semua orang menginginkan ingin jadi orang kaya ya, ingin jadi orang yang punya segala-galanya. Namun untuk mengerem saya sendiri, diri saya sendiri ya, untuk mengerem saya punya jurus ya itu tadi. Jurus saya itu hanya satu, yang tadi itu. Kita mengingat mbah saya dulu ya, waktu cerita itu gitu. Waktu cerita mbah saya kan tadi ya, ingin makan kue saja membutuhkan tenaga yang begitu kuat, otak yang memeras otak untuk memberikan apa ya, dari kampung ke kota jaraknya jauh, perlu dengan transportasi naik kuda atau naik dokar atau naik apa ya, gerobak zaman dulu, perlu bodyguard atau perlu yang dinamakan apa tadi bilang tadi itu keamanan ya. Kalau dulu centeng namanya, kalau sekarang bodyguard, biar aman sampai tujuan ya. Jadi intinya ya gitu tadi ya, hidup adalah biasa-biasa saja, sesuai dengan kapasitas kita saja, sesuai dengan kemampuan kita saja ya. Terus lagi, kalau orang dulu ya, bukan dulu ya, sebenarnya baru kemarin sore sih, nggak lama, tahun-tahun 80-an 70-an ke sana, 80-an lah, 90-an itu ya jadi artis hanya orang-orang yang tertentu kok, keturunan artis, keturunan orang-orang yang pernah acting, dunia acting, keturunan orang-orang yang apa ya, dekat dengan TVRI, dekat dengan kamera, dengan apa. Dan sekarang, nah jadi sekarang nggak ada orang yang gila ini jadi artis, tidak ada.
Seperti kita ini kan ngobrol di depan kamera, ini kamera HP 2 ini depan dan kanan saya. Itu kan nggak perlu dengan kamera yang besar, nggak apa. Jadi Allah sudah menyediakan inilah untuk kapasitas orang-orang seperti kita dan orang-orang yang kaya, para artis adalah dengan kamera yang besar. Ya, jadi hidup itu kita dibuat rileks ya, karena Allah sudah memberikan apa yang kita inginkan di dunia ini di tahun 2023 ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Begitu indahnya Allah ya, begitu mulianya Allah dengan kita, begitu sayangnya Allah ya. Kalau dulu Allah juga sayang, tapi ya mungkin karena manusianya saja waktu itu ya, karena keras-keras angla diatur. Oke ya, jadi gitu aja dari saya untuk motivasi saya. Maaf kalau ada kata-kata bukan menyinggung ya. Silakan Anda mencari kekayaan, mencari apapun, itu hak Anda. Ini hanya untuk mengerem diri saya sendiri. Motivasi saya biar hidup itu lebih enteng ya, tidak dipaksa dan lebih enjoy. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Saya ulangi lagi agar bisa menuju ke Fitri di bulan Syawal nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.